Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Dan setelah tim saya menaklukkan SACT FC di partai puncak final Liga Champion kemarin, hari ini tim saya akan menghadapi pemenang Liga Super kemarin. Dan tentu saja lawan yang akan dihadapi lawan yang tangguh. Jadi siapapun lawannya di final, mereka adalah tim terbaik dari yang terbaik. Seperti di final Liga Champion kemarin, tim saya dipertemukan dengan SACT FC, tim asal Malaysia. Mereka memiliki pemain-pemain yang hebat, kualitas mutunya lebih besar, dan mereka juga memiliki manajer yang hebat. Di Liga, mereka belum pernah kalah sama sekali, dan hanya bisa kalah di Liga Champion oleh tim saya. Itu pun kayaknya mereka lagi apes. Dan selanjutnya, tim saya akan menghadapi Fenerbahce SK, tim asal Turki. Seperti lawan yang saya hadapi di final Liga Champion, yaitu SACT FC, Fenerbahce SK, mereka juga memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada tim saya. Chelsea hanya memiliki mutu 89,3% berbanding 106,7%, dan mereka kali ini menggunakan formasi 4-2-3-1 tanpa gelandang tengah. Kemudian di sini saya masih mengandalkan formasi 4-1-4-1. Dari sektor pertahanan mereka jauh lebih unggul, dari sektor gelandang mereka juga unggul, tapi dari sektor serangan tim saya sedikit lebih unggul. Jadi apakah nanti tim saya mampu mengalahkan Fenerbahce dengan hanya mengandalkan serangan-serangan yang mematikan? Mari kita simak baik-baik video ini hingga selesai. Dan kali ini saya juga mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kondisi pemain juga bugar, kemudian moral pemain mantap, dan bonus latihan sudah maksimal di angka 40%. Dan untuk pemainnya sendiri, jika kemarin tim saya bertanding tanpa pemain inti, karena 3 pemain inti saya mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua, hingga akhirnya 3 pemain tersebut tidak boleh bermain di final Liga Champion karena diganjar kartu merah guys. Dan untuk saat ini di final Piala Super, alhamdulillah 3 pemain tersebut bisa bermain. Dan saya harap pemain-pemain tersebut bisa bermain maksimal hingga pertandingan berakhir. Oke, jika kita lihat statistik atau persiapan tim lawan, Epitosan, manajer asal Turki, menggunakan formasi 4-2-3-1, dan yang jadi sorotan adalah gol per pertandingannya. Seperti ketika melawan SACT FC, tim asal Malaysia, mereka memiliki rasio gol per pertandingan yang cukup bagus, dan kali ini lebih bagus lagi. Mereka berhasil mencetak rata-rata 4,6 gol atau 4 gol lebih setiap pertandingannya guys. Dan kebobolan per pertandingannya juga sangat minim, di angka 0,8 gol per pertandingan. Itu berarti setiap pertandingannya mereka jarang sekali kebobolan guys. Untuk pemain bintangnya sendiri yaitu Kone dengan kualitas mutu bintang 8. Kemudian untuk penyerang terbaiknya yaitu OJ yang sudah mencetak 244 gol. Kemudian pemain mutunya yaitu Akdenis yang selalu mendapatkan nilai 9,0. Jelas mereka adalah lawan yang sangat-sangat sulit dihadapi. Kita tidak bisa meremehkan mereka begitu saja, karena bisa saja mereka menghancurkan pertahanan kita dengan sangat mudah. Oke, dan jika kita lihat pemain bintang yang dimiliki oleh Fenerbahce yaitu Kone, pemain yang memiliki kualitas mutu bintang 8. Saya penasaran dengan pemain yang baru didatangkan oleh Fenerbahce SK ini guys. Mari kita lihat, mari kita selidiki apa yang dilakukan oleh manajer dari Fenerbahce SK. Bakary Kone dengan kualitas mutu di angka 144% atau setara bintang 8. Umurnya saat ini 24 tahun. Posisinya striker dengan 2 kalian khusus, spesialis pencetak gol 1 lawan 1, dan spesialis penendang bebas. Oke guys, jika kita lihat dari statistiknya, Bakary Kone baru bermain 1 kali di Liga dan dia langsung mencetak hat-trick guys. Mencetak 3 gol dalam 1 pertandingan. Ini adalah pemain yang sangat bagus. Tapi di final Liga Super dia hanya mendapatkan performa 7. Tapi meskipun begitu, Bakary Kone sudah membuktikan dirinya adalah pemain yang bagus dengan mencetak hat-trick di Liga. Oke, dan sekarang mari kita lihat pemain bermutu yang dimiliki oleh Fenerbahce SK. Murat Akdenis, pemain yang masih berusia 18 tahun dengan kualitas mutu di angka 133%. Dan dia bisa bermain di 2 posisi berbeda, yaitu striker dan gelandang serang tengah dengan 1 kalian khusus penyerang bayangan. Jika kita lihat statistiknya di Liga, dia sudah
bermain sebanyak 25 pertandingan dengan mencetak 52 gol dan memberikan 26 assist. Sedangkan dari performanya sendiri dari 5 pertandingan terakhir, Murata Akademi selalu mendapatkan nilai 10. Jadi pemain ini jauh lebih bagus dari striker bintang 8 yang Fenerbahce SK miliki. Pemain muda asal Turki ini wajib diwaspadai di final Piala Super musim ini. Oke guys, pertandingan antara Chelsea versus Fenerbahce SK akan segera berlangsung, tepatnya 2 menit lagi. Setelah mengangkat trofi Liga Champion, tadi siang tim saya berhasil mengalahkan rival saya di Liga dan alhamdulillah sekarang sudah mengangkat trofi Liga guys. Itu berarti untuk sementara tim saya mampu meraih double winner musim ini dan mudah-mudahan di final Piala Super nanti tim saya mampu mengalahkan Fenerbahce SK. Oke guys, pertandingan antara Chelsea versus Fenerbahce SK akan segera berlangsung kurang dari 1 menit lagi. Kita lihat dari kedua kesebelasan memang Fenerbahce SK jauh lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan Chelsea di pertandingan final Piala Super musim ini. Oke, sekarang pemain sudah mulai memasuki lapangan. Kita akan lihat susunan kedua kesebelasan. Oke pemirsa, ini adalah susunan dari kedua kesebelasan. Chelsea memiliki mutu 89,3% versus Fenerbahce SK yang memiliki mutu 106,7%. Jelas jika kita lihat dari kualitas mutu kedua kesebelasan, Fenerbahce SK lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan Chelsea di pertandingan final Piala Super kali ini. Oke, dan saya akan langsung memberikan bonus menyerang untuk Chelsea. Kali ini Fenerbahce SK mencoba menyerang dari area tengah berbahaya sekali pemirsa. Dibayangi tendang langsung dan masih bisa dihalau oleh Khatib. Sebenarnya serangan yang dilakukan oleh Fenerbahce SK cukup bagus, tapi tentu saja tadi pemain bertahan dari Chelsea berhasil menghalau dan menggagalkan serangan mereka. Kali ini Chelsea mencoba membalas serangan lebar tapi masih bisa dipotong oleh Munoz. Pertahanan yang bagus Fenerbahce SK mulai laga dengan percaya diri, begitu pun dengan Chelsea yang baru saja mengangkat trofi si lebih besar. Mereka akan bermain maksimal di pertandingan yang sangat penting ini pemirsa. Mari kita lihat Chelsea mencoba membalas serangan lagi dari sisi sebelah kanan. Dan Tomanek di sana umpan silang masuknya disundul saja dan gol. Luar biasa, umpan silang yang sangat bagus, penempatan posisi yang tepat dan sundulan luar biasa dari Tahir Almaty berhasil membawa Chelsea unggul 1-0 atas Fenerbahce SK di menit ke-18. Kita lihat serangan kembali dilakukan oleh Chelsea dan sayang sekali tackle yang sangat baik dilakukan oleh Lopez menghentikan serangan yang dilakukan oleh pemain depan Chelsea yaitu Tahir Almaty. Menit 21, skor masih 1-0 untuk keunggulan Chelsea. Kali ini umpan 1-2 dilakukan oleh pemain dari Fenerbahce SK. Umpan jauh ke depan maksudnya, umpan crossing yang cukup bagus, tapi pertahanan dari Chelsea bisa menghalau dan memotong serangan yang dilakukan dari lini pertahanan Fenerbahce SK. Kali ini Chelsea coba membalas serangan kembali dari area tengah berbahaya ada Almaty di sana. Apakah sayang sekali guys, lagi seru-serunya nih. Oh, anak saya telepon. Aduh. Oke guys, mohon maaf ada sedikit gangguan, sudah teratasi. Tadi anak saya kangen, lagi pengen video callan katanya beberapa menit, tapi alhamdulillah tim saya ternyata unggul 2-0 atas Fenerbahce SK pemirsa. Dan hampir saja tembakan akhir ini meleset tipis. Oke guys, ketika tim kita sedang unggul seperti ini, kita harus tetap tenang dan kita harus tetap memantau di mana letak terlemah pertahanan tim kita, dan kita juga harus memantau di mana letak terlemah pertahanan tim lawan agar kita tahu bahwa sektor terlemah tersebut bisa kita manfaatkan dan sektor terlemah tim kita bisa kita perbaiki agar tidak kebobolan guys. Ketika kita sedang unggul seperti ini, kita harus tetap tenang dan kita harus selalu memantau di mana letak terlemah tim kita dan di mana letak terlemah tim lawan. Kali ini Fenerbahce SK mencoba menyerang dari area tengah melewati 2 penjagaan, 3 penjagaan, 4 penjagaan, 5 dan gol. Luar biasa, dia mencetak gol seperti Diego Maradona dan Lionel Messi pemirsa. Luar biasa, ini adalah pemain ini memiliki kecepatan dribble dan penyelesaian yang sangat bagus sehingga bisa melewati 5 penjagaan sekaligus dan menjebol pertahanan
Chelsea dengan sangat mudah pemirsa, sangat berbahaya. Skor untuk sementara 2-1 dan Chelsea masih tetap unggul di menit ke-81, dan saya harap waktu berjalan semakin cepat agar tim saya segera mengangkat trofi Piala Super musim ini pemirsa. Kali ini menit 84 saya akan coba mengganti salah satu pemain bertahan saya, yaitu Angelo masuk menggantikan. Oh, berbahaya sekali tembakan Connie meleset tipis, untung saja striker ini tidak memiliki tembakan dan penyelesaian yang bagus sehingga akhirnya tendangannya masih melenceng gitu guys. Oke, Angelo masuk menggantikan Franco menit ke-88. Kali ini Chelsea mencoba menyerang kembali. Umpan satu kali dilakukan oleh pemain Chelsea dari area tengah dan tackle yang sangat keras sekali dilakukan oleh Ekidinis. Dengan bebas akan diberikan. Terrell Pati mencoba ancang-ancang sangat jauh sekali, berbahaya pemirsa, tendang langsung dan gol. Oh tidak, ternyata Sanabria berhasil menggagalkan peluang emas yang diberikan, yang dilakukan oleh Terrell Pati. Menit 88, skor masih 2-1 untuk keunggulan Chelsea. Kali ini masih ada waktu yang tersisa. Chelsea mencoba menyerang kembali dari sisi sebelah kanan. Umpan ke tengah, maksudnya ada Iniesta di sana berbahaya sekali. Umpan kepada Terrell Pati masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh Lopez. Menit 89 dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Chelsea berhasil mengalahkan Fenerbahce SK dengan skor tipis 2-1. Oke, dan jika kita lihat dari mutu kedua kesebelasan, memang sebenarnya Fenerbahce SK lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan Chelsea dengan kualitas mutu 106,7% berbanding 89,3% milik Chelsea. Tapi Chelsea lebih dominan dengan menguasai jalannya pertandingan. 54 berbanding 46% penguasaan bola didapatkan oleh Chelsea. Kemudian dari total tembakan sendiri, Chelsea juga lebih dominan dengan mencoba 16 tembakan, 6 tepat sasaran dan 2 berbuah gol. Sedangkan Fenerbahce SK mencoba 14 tembakan dan hanya 1 yang berbuah gol. Oke guys, dan sekarang mari kita lihat statistiknya. Jika kita lihat bahwa Chelsea lebih dominan menyerang dari area sebelah kanan dan Fenerbahce SK menyerang dari area sebelah kiri. Itu berarti Chelsea bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan baik ketika pemain-pemain Fenerbahce SK meninggalkan area tersebut, dan Chelsea berhasil mencetak gol dari umpan sisi sebelah kanan yang ditinggalkan oleh pemain dari sisi sebelah kiri Fenerbahce SK. Dan itu terbukti ketika Chelsea berhasil menguasai bola di sisi sebelah kanan, lalu memberikan umpan crossing pada Terrell Pati yang bisa mencetak gol dengan kepalanya guys. Oke, kita bisa melihat di sini bahwa untuk umpan sempurna sendiri sebenarnya Fenerbahce SK lebih unggul 83 berbanding 82%, dan dari total tackle mereka lebih banyak melakukan tackle yaitu 18 berbanding 16, dan mereka juga lebih banyak melakukan pelanggaran yaitu 13 pelanggaran berbanding 7, dan 2 kartu kuning didapatkan oleh pemain dari Fenerbahce SK. Oh sayang sekali, ini bukan ulang guys. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat buat teman-teman yang musim ini berhasil mengangkat trofi Cup, trofi Liga Champion, dan trofi Liga, kemudian trofi Piala Super. Selamat untuk semuanya, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. Kemudian buat teman-teman yang musim ini gagal, tetap semangat, mudah-mudahan musim depan teman-teman bisa juara. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.